Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Selanjutnya ini ada panggilan lagi Ustaz tentang fenomena lain. Itu namanya laki-laki presto. Itu maksudnya laki-laki tulang lunak Ustaz. Dan ini atau definisi lainnya adalah laki-laki yang memiliki gestur seperti anak gadis. Dan mungkin beberapa dari kita bahkan mungkin pernah dalam satu tempat bertemu dengan suatu kumpulan anak-anak muda yang mungkin satu atau dua di antara anak laki-laki tersebut memiliki perawakan seperti ini Ustaz. Dan juga mungkin di antara perkumpulan mereka, mungkin mereka adalah orang-orang yang fun, lucu dan mungkin paling seru untuk diajak berteman. Namun saya yakin di sudut pandang orang-orang tua mereka pasti ini merupakan mimpi buruk bagi orang tua mereka. Apa pesan antum untuk anak-anak yang memiliki sifat seperti ini dan juga apa pesan antum untuk orang-orang tua mereka Ustaz? Yang pertama yang merasa berteman sama orang ini asyik, ini dia sendiri perlu dipertanyakan. Ya. Iya, karena orang yang asyik berteman itu kan kata Nabi SAW, al-arwahu jununun mujannada. Ruh itu selalu sejalan. Ya kan? Kalau orang suka jihad, tegar gitu, dia pasti suka sama orang yang begitu kan? Kan begitu. Orang yang penuntut ilmu, dia suka dengan orang yang cinta dengan ilmu. Kan begitu otomatis ya. Orang yang pekerja keras, pasti dia nggak suka dengan orang malas, dia pasti suka sama pekerja keras, itu sudah umum. Nah berarti kalau ada orang yang suka dengan orang yang seperti ini, apa tadi? Laki-laki presto? Laki-laki presto. La haula wala quwwata. Jadi berarti dia juga unik ini orang, yang suka. Kalau alasannya lucu, apa memang dengan lelaki yang punya prinsip gentle itu tidak bisa lucu? Nabi SAW juga tertawa dengan para sahabatnya. Tapi tidak menghilangkan wibawa beliau, tidak menghilangkan kejantanan beliau, gitu kan? Untuk apa keluar dari fitrah ini? Jadi nggak usah berteman, dan kalau ada kecenderungan ingin berteman sama orang begini, antum harus isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ini keliru. Walaupun dia mengatakan dia tidak melakukan perbuatan salah, ini hanya karena gestur, itu nggak mungkin. Itu gestur itu menandakan seseorang yang binaragawan, kemudian dia pakai kaos ketat, untuk apa? Perlihatkan kan? Ya, otomatis ya. Orang kan mau memperlihatkan itu ya. Atau orang pakai baju yang bagus, dia tampil di depan umum. Wah, mungkin dia juga salah satu tujuannya mungkin dia mau perlihatkan kalau dia juga rapi, contoh. Itu umum ya. Berarti kan ini dia mau perlihatkan dirinya. Dan itu pasti ada rentetannya. Ini sudah sangat dekat. Seperti ini dekat sekali sama homoseksual misalnya. Atau kalau kita balik perempuan yang seperti laki-laki maka dekat dengan lesbian misalnya. Ini tidak boleh berteman. Berteman aja nggak boleh, apalagi menganggap itu fun tadi atau dan segala macam. Ini seakan-akan kalau tidak ada banci atau orang seperti ini berarti nggak seru. Nah, ini dia yang tanda tanya orang ini. Kenapa dia mau berteman orang seperti ini? Berarti memang dia pun seperti itu, kan itu. Jadi kami sarankan untuk anak-anak muda Muslim jangan berteman dengan ini dan tidak boleh dibuka pintu itu. Antum laki-laki berteman sama laki-laki yang benar-benar 100%, kurang 1% aja jangan berteman. Laki-laki mencontoh-contohkan kayak perempuan, saya tinggalkan saja. Nggak perlu. Itu juga dengan perempuan sama, gitu kan? Jadi sebaiknya kita kembali ke fitrah kita. Nah, memang Allah menciptakan kita min dzakarin wa unsa. Laki-laki murni, nggak ada campur-campur dan perempuan murni. Itu Allah katakan. Tengah-tengahnya nggak ada, gitu kan? Makanya dianggap penyimpangan dalam seksual, penyimpangan dalam fitrah, gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang tidak baik. Dan kita tahu kaum Nabi Lut dibinasakan karena itu. Bermula dari tadi, dari hanya sekedar tampil, bercanda. Nanti kita akan jelaskan di kisah Nabi Lut alaihissalam itu ya. Itu bermula munculnya homoseksual itu karena dia mau tampil beda di depannya laki-laki. Karena semuanya gentle, dia tampil berbeda sendiri. Mulailah disukai karena dia bisa mencontohi cara ngomongnya perempuan. Pindah nanti cara jalannya. Tidak nanti dia bercandahnya, lama-lama jadi homo gitu. Syaitan memang membuka pintu seperti itu godaannya. Maka tidak usah buka pintu itu. Nah bagi orang tua harus hati-hati dengan anak-anak seperti ini. Saya pernah jelaskan ini di beberapa kajian kita. Ini ada faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya, berikanlah salah satunya ya, berikanlah pakaian, kemudian mainan anak-anak sesuai dengan jenis kelaminnya. Ya. Anak laki-laki memang sudah biasa itu, main bola, dia loncat sana loncat sini, gulat biasanya. Saya punya bapak anak laki-laki memang begitu sukanya gitu kan. Tapi kalau kita biarkan
saudari perempuannya bermain sama mereka, mereka ajak main, diajak bulat adik perempuannya, diajak main bola, ini gak cocok nih. Biarkan perempuan di alamnya sendiri. Nah kita harus bisa memisahkan itu ya. Tidak boleh dianggap bercanda anak laki-laki karena masih kecil dipakein jilbab supaya dianggap lucu, nggak bisa. Ini internal permasalahan ini. Ini awal bibit keburukan yang akan melahirkan sesuatu yang besar di sana nanti. Ini bahaya ya gitu. Jadi itu internalnya. Kadang-kadang ada orang punya 2 anak laki-laki, misalnya dia pengen anak perempuan, Allah kasih anak perempuan lalu dibiarkan anak perempuannya main sama kakak-kakak laki-lakinya. Bukan tidak boleh bercanda atau main sama saudara, tapi kalau sudah mengarah ke permainan laki-laki jangan. Ini perempuan juga lah. Karena Nabi SAW mengatakan Allah melaknat laki-laki yang menyerupai saja wanita dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Sudah dilaknat, diangkat berkah hidupnya. Ya. Jadi hati-hati. Faktor eksternal itu adalah pergaulannya. Makanya harus ekstra hati-hati juga memasukkan ke lembaga-lembaga pendidikan. Kita sebagai orang tua harus tahu siapa-siapa anak kita berteman. Ya, kalau perlu suruh dia bawa temannya ke rumah, lalu kita kenal juga orang tua teman-temannya, sehingga bisa ada komunikasi. Kalau ada hal-hal yang menyimpang kita ingatkan, kalau tidak mau dengar kita harus memberhentikan supaya anak kita tidak bergaul dengan mereka. Karena ini semua tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.